Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai tugas pada pertemuan 13, yaitu tugas untuk mata kuliah PLC. Sebelumnya saya ujian sarjana dengan NPM 217002007. Nah, baik, untuk yang pertama, ini langsung saja penjelasan tugas. Nah, untuk di sini pembuatan header untuk sistem pengisian tangki otomatis menggunakan software via portal, yaitu menggunakan PLC System. Nah, untuk yang pertama di sini, saat tombol start push button 1 ditekan, keran MP1 mulai membuka dan cairan mulai mengalir mengisi bak pengaduk. Pada saat yang bersamaan motor pengaduk mulai dijalankan. Berarti di sini jika push button 1 ditekan, maka air mengalir dan juga mesin langsung mengaduk. Untuk yang kedua, jika air mencapai sensor PLB2 dan PLB1, PLB2 itu sensor yang pada deteksi bawah dan PLB1 itu pada deteksi yang atas. Maka keran MP1 ditutup atau keran yang pengisi air dari atas ditutup dan motor pengaduk juga dihentikan. Selanjutnya, ketika keran MP2 dibuka dan mulailah proses pengurasan cairan. Jika cairan telah mencapai sensor PLB2, maka keran MP2 ditutup, yaitu keran sensor PLB2 itu sensor yang di bawah, bukan sensor yang full di atas. Jika proses 1-3 telah dilakukan sebanyak 4 kali, maka akan dinyalakan lampu indikator selesai dan proses tersebut tidak akan bisa dijalankan walaupun ditekan tombol start atau push button 1 selesai. Nah, mungkin untuk di sini gambaran sistemnya. MP1 sebagai sumber air yang masuk, M sebagai mesin pengaduk, PLB2 sebagai sensor yang bawah, PLB1 sebagai sensor yang atas deteksi penuh, dan MP2 ini sebagai mesin flap pembuangan. Dan untuk di sini push button 1 start, push button 2 stop. Dan untuk PL ini sebagai lampu N ketika proses selesai. Demikian untuk penjelasan tugasnya sendiri. Dilanjutkan dengan pembahasan header, yaitu di sini menggunakan beberapa input, diantaranya untuk yang pertama push button 1 sebagai on system, push button 2 sebagai stop. Nah, untuk input yang ketiga yaitu push button 3 sebagai reset untuk counter penghitung nanti untuk proses pengulangan, untuk batas proses pengulangan. Nah, untuk di sini terdapat beberapa output, diantaranya untuk yang pertama MP1 sebagai keran penguasar air dan M pencampur atau pencampur dari air tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada MP2 sebagai keran pembuangan dan juga di sini terdapat output yang terakhir yaitu PL1004N. Nah, di sini digunakan sebagai lampu indikator selesai dan juga digunakan ketika setelah 4 kali proses pengulangan semua sistem tidak bisa dijalankan walaupun button pertama ditekan atau di-on-kan. Baik, untuk sekarang langsung saja ke simulasi. Nah, baik, untuk di sini sistem mesin pencampur dan juga keran pengocor masih mati. Nah, ketika kita menyalakan tombol on, maka keran 1 dan pencampur akan menyala bersamaan. Keran 1 mengotorkan air dan M pencampur akan menyala. Nah, ketika mesin ini menyala dan mesin pengocoran, maka di sini sensor TLB2 yang sensor yang sebelah bawah dan TLB1 sensor sebelah atas atau sensor yang mendeteksi penuh akan mendeteksi ketika mesin pengocoran. Nah, di sini kita akan yang pertama TLB2, air mencapai sensor yang bawah. Nah, ketika air mencapai sensor yang bawah, mesin masih berjalan dan pengocoran masih belum dilakukan. Nah, ketika mencapai sensor TLB1 atau sensor penuh, maka di sini klep atau keran pembuangan akan menyala dan mesin dan keran
pengocor akan mati yang di atas. Seperti itu. Dan ketika pengocoran, otomatis kan untuk air itu akan berkurang dari sensor full. Nah, ketika sensor full yang TLB1 tidak mendeteksi, maka akan masih ngocor gitu air untuk yang pembuangan. Nah, ketika sensor TLB2 yang bawah sudah melewati TLB2 dan sensor itu tidak mendeteksi air, maka mesin pengocor akan mati. Kemudian mesin pencampur dan juga mesin sebagai pengocor air yang dari atas nyala kembali. Ini dilakukan proses sebanyak 4 kali. Nah, ketika 4 kali, maka sistem tidak akan berjalan walaupun push button 1 di on. Coba kita lakukan sebanyak 4 kali proses. Di sini baru 1 pada counternya. Nah, kita kembali ke proses awal. TLB2 sensor bawah, air penuh. Ketika air penuh, maka yang mesin pencampur dan mesin pengocor atas mati, kemudian pembuangan yang MP2 akan menyala. Nah, ketika sensor atas sudah dijelaskannya, yang sensor TLB1 atau sensor atas tidak mendeteksi air, bahwasanya air di antara TLB2 dan TLB1 seperti itu. Ketika TLB2 tidak mendeteksi, maka mesin akan menyala kembali, mesin pencampur di sini akan menyala kembali dan mesin pengocor akan menyala juga. Di sini mesin pembuangan akan berhenti membuka untuk membuang air. Nah, kita percepat saja proses yang ketiga. Nah, kemudian proses yang keempat terakhir. Ketika sensor 1 penuh, maka pembuangan akan berjalan dan sensor tidak akan bisa membaca dan juga sistem tidak akan berjalan walaupun kita coba di sini untuk sensor push button 1 diaktifkan, sistem tidak akan berjalan, mesin pencampur tidak berjalan, mesin pengocor tidak berjalan dan juga mesin pembuangan tidak berjalan. Seperti itu. Untuk berjalan kembali di sini menggunakan push button 3 yang reset. Maka ketika di reset, counter akan kembali menunjukkan 0 dan sistem akan bisa dijalankan kembali. Dan ini push button stop untuk yang terakhir. Ketika sistem berjalan, ketika stop, maka sistem akan berhenti. Demikian pembahasan tugas pengisian air otomatis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.